nggak ada pengalaman? Enggak, justru aku pengalamannya bukan dari main film hantu-hantu itu bukan. Jadi pengalaman waktu masih kecil. Ini bener-bener pengalaman nyata dan orang kalau didatengin hantu itu justru nggak berasa. Jadi kejadian saya ini waktu saya masih kecil itu masih kurang lebih SD kelas 4, kelas 5 itu saya masih inget banget kelas 4 SD kalau nggak salah. Lu ngeliat apaan lu? Nah. Ya? Ya, manis, sudah masih manis. Udah, Coba. Masih manis. Masih manis. Belum dong Mas, tunggu dong. Masih manis. Masih. Oke, masih manis. Sekarang ayo. Ngapain? Yuk, tadi masih manis. Jangan sok cantik lu, ayo cepetan setan. Masih manis. Jadi setan tuh harus seram, harus seram. Karto, Apa? jangan bercandain. Iya, Mbok. Beli sate. Berapa, Mbok? Sate yang mana tusuknya ada, nggak ada? Oke, obrolan apa lagi dengan bintang tamu yang istimewa ini yuk? Masih banyak yang kita bakal korek-korek lagi sama bintang tamu kita. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Ting Ting Kong. Tepuk tangan untuk Izalia. Nah pemirsa sekarang kita masuk ke segmen kisah nyata ya. Silakan ambil duduk, kisah nyata apa yang telah dialami oleh para bintang tamu saya dan mungkin kisah nyata Ayu Ting Ting maupun saya. Kisah nyata yang mungkin akan di-sharekan oleh para pemirsa di rumah maupun studio bahwa makhluk lainnya selain kita tuh ada. Dan bisa menempati di mana-mana. Makanya di situ ada objek atau berbentuk yang menyerang. Nanti sosok itu akan masuk ke seperti yang di objek itu. Nah, kita akan tinyak-tinyak dulu dengan. Kali ini kita masuk ke segmen kisah nyata. Apalagi di sini ada bintang tamu horor kita, tapi sebelumnya kita juga pengen tanya sama Teh Isdalia. Mungkin pernah ada nggak pengalaman-pengalaman yang memang aneh yang pernah terjadi? Enggak sih, Kisah-kisah misteri horor apa? misteri, kisah Menyeramkan misteri. misteri yang pernah dialami, Mbak. Kebetulan aku tuh bukan tipe cewek yang penakut. Di rumah sering sendiri, terus karena saya ngerasa bahwa hantu ada pasti ya. Tetapi kalau saya percaya bahwa kita nggak saling mengganggu, saya sebagai manusia saya menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai hantu yang menghidupi perjalanan sebagai hantu. Jadi kalau kisah-kisah misteri itu nggak ada. Jadi nggak pernah mengalami hal-hal yang ada. Kalau yang agak serem ya? kalau lewat merinding ya. Kalau udah kayak gitu saya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sendiri pernah nggak ngerasain atau ngalamin hal-hal yang horor? Ya kan kalau lu kan sering jadi hantu, Nek, suka ditakutin nggak sama hantu? Iya, pernah nggak ada pengalaman? Enggak, justru aku pengalamannya bukan dari main film hantu-hantu itu bukan. Jadi pengalaman waktu masih kecil. Ini bener-bener pengalaman nyata dan orang kalau didatengin hantu itu justru nggak berasa. Jadi kejadian saya ini waktu saya masih kecil
Itu masih kurang lebih SD kelas 4, kelas 5 itu saya masih ingat banget pas 4 SD kalau nggak Itu salah. ngeliat apaan lu? Nah itu pagi-pagi habis subuh tuh, pokoknya masih gelap, masih gelap aja pas subuh. Itu aku ke bawah. Nah aku tuh rumahnya ibuku kan tingkat gitu kan, lantai. Aku tuh turun dari tangga karena memang lapar banget. Aku tuh mau turun ke bawah, terus di situ aku bilang sama si mbok aku, namanya Mbok Mi. Aku bilang, Mbok Mi, aku mau makan. Oh iya ini dia nggak ngomong apa-apa, Pokoknya dia langsung ngasih aja, aku makan. Nah pas habis itu aku langsung harus sekolah kan, mandi segala macem. Mamaku bilang cepetan sarapan. Hari ini ngambil sendiri makanan karena Mbok Mi nggak bisa masuk karena Nah sakit. lo, itu serius tuh? Iya serius. Karena Mbok Mi nggak bisa karena memang si mbokku itu emang selalu datangnya pagi hari terus pulangnya sore. Nah hari ini Mbok nggak bisa datang, tadi ngabarin anaknya sakit jadi pulang kampung. Terus kamu makan makanan siapa? Aku Emberan. Nah aku tetap makan Tetep makan, kan? nasi juga tetap makan. Aku langsung ngomong sama mama, tadi si Mbok Mi ada. Dari mana kamu tahu? Wong Mbok Mi itu udah ke kampung kemarin sore pulangnya. Terus aku langsung masih nggak ngerti, masih nggak bingung pakai baju orange karena kan Mbok aku itu kan zaman dulu kan pakai kebaya warna orange, terus pakai batik kain. Tapi dia nggak ngomong, tapi tatapannya aku inget banget. Dia itu tatapannya tuh aneh gitu loh, nggak ngomong nggak apa, langsung kasih terus pakai baju orange, aku inget banget. Nah itu pengalaman aku. Itu yang paling Sekali gak bisa dilupain seumur ya. hidup aku nggak pernah lagi nemuin kayak begitu, amin, tapi jangan pernah. Syuting sampai sekarang pun nggak ada Nggak ya, kayak ada, cuman itu waktu pengalaman-pengalaman. kecil. Itu kan kalau di rumah itu kan memang makanan udah disiapin sebenarnya sama mama, tinggal diangetin gitu Iya, loh. oh, Sebenarnya udah jadi siap. dia, iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang si Mbok Mi itu masih hidup dan masih ikut mama. Oh masih ada Umurnya ya. 75 tahun masih ada. Oh masih sehat ya, iya. Kalau Mbok Mi lihat, Itulah. ya itulah pernah jadi hantu Mbok Mi. Pernah jadi hantu, serem juga ya Mas. Ya udah Mas, monggo kasih kesimpulan lah. Nah, siapakah Mbok Mi itu yang tadi menyajikan makanan-makanan, mempersiapkan kesukaannya Mbak Diah Permatasari? Untuk pemirsa yang mengetahui Mbok Mi, tolong kirim ke kantor presiden. Pokoknya ya udah, yang namanya hantu kan benar kata Teis pasti ada, tapi kan yang penting kita masing-masing ya. Ya. Sudah kita Ya. serahin semuanya kembali Ya. sama Allah. Oke, pokoknya semua Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Teis Dahlia. Sama-sama. Dan dia juga sukses, dia juga sukses. Terima kasih udah mampir-mampir dan main-main ke Ting Ting Cool Show. Dan jangan lupa buat semuanya pemirsa yang ada di rumah, tetap saksikan Ting Ting Cool Show setiap hari Senin jam 10 malam hanya di MNC TV.